Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Semangat sukacita di hari pertama minggu ini, Minggu 19 Juli 2020. Kita kembali bersekutu dalam ibadah online di pagi yang indah ini. Sekalipun situasi pandemi COVID-19 belum menggembirakan kita, namun atas kasih setia Tuhan, kiranya kita semua tetap terus berpengharapan, terus melakukan segala upaya yang terbaik, dan tetap bersukacita dalam damai sejahtera kasih-Nya. Menjadi saksi Kristus adalah tema khotbah kita pada hari ini. Mari bersama kita siapkan hati kita untuk menikmati hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Bapa, Allah yang setia memelihara kami melalui kasih-Mu yang kekal. Hanya karena penyertaan-Mu yang sempurna, maka kami dapat menjalani satu minggu yang berlalu. Terima kasih untuk segala karunia dan rahmat-Mu yang selalu baru setiap hari. Terima kasih juga untuk segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami. Ajarkan kami untuk terus menjadi saksi Kristus, bahkan di masa kemelut sekalipun. Sebelum kami kembali kepada rutinitas dan perjuangan hidup kami di minggu yang baru, kami mau bersimpuh tenang di pelataran-Mu, menikmati hadirat-Mu dan firman-Mu yang hidup. Kami ingin mengungkapkan cinta kami kepadamu ya Bapa, melalui pujian dan penyembahan kami. Biarlah kehidupan kami berlimpah syukur dan sukacita-Mu yang kekal. Mohon pimpinan Roh-Mu yang kudus bagi hamba-Mu, Bapak Pendeta Horas Yahaan, yang akan memimpin kami dalam pelayanan firman. Firman-Mu yang berkuasa akan memberkati dan menghidupi kami, sehingga kami tetap dikuatkan karena tangan Tuhan yang selalu menghibur dan membawa kemenangan. Kami serahkan ibadah ini berlangsung hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita bangkit berdiri, bersama-sama kita naikkan bacaan firman Tuhan bertanggapan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi-Nya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Haleluya, selamat pagi. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Mari kita mau angkat pujian ini bersama-sama. Serukan nama Yesus.
kita bangkit berdiri. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Ya, shalom Bapak Ibu, saudara terkasih, salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai setiap kita. Saya berharap pas 4 bulan pada minggu ini kita merasakan bagaimana akibat dari pandemi ini, tapi saya percaya kita ada dalam penyertaan Tuhan meski banyak yang kita lalui, tapi kita tidak berhenti hanya sebatas diam berdoa dari rumah, tidak. Tapi kita sebagai orang percaya, kita ada tugas yang Tuhan nantikan, yang telah Ia percayakan kepada kita. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa lebih dulu. Bapak Ibu saudara terkasih, mari kita berdoa. Kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan atas penyertaan-Mu kepada setiap kami, pribadi, lepas pribadi, keluarga, gereja Tuhan, bahkan bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Kami bersyukur kami ada sekarang itu karena Tuhan. Namun kami menyadari bahwa kami sebagai umat Tuhan tidak hanya sekedar ada saja, tapi kami ada tugas
yang telah Tuhan percayakan kepada kami, yaitu kami harus tetap menjadi saksi Kristus apapun situasinya. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, bimbing setiap kami. Apa yang hamba persiapkan, Tuhan sempurnakan. Hanya dalam nama Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Langsung saja kita buka, Bapak Ibu sudah terkasih, dari Yesaya 43 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-41. Yesaya 43 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-41. Saya baca buat kita, Bapak Ibu bisa mengikutinya di dalam hati. Demikian firman Tuhan, Israel sebagai saksi Tuhan. Biarlah orang membawa tampil bangsa yang buta sekalipun ada matanya, yang tuli sekalipun ada telinganya. Biarlah berhimpun bersama-sama segala bangsa-bangsa dan biarlah berkumpul suku-suku bangsa. Siapakah di antara mereka yang dapat memberitahukan hal-hal ini, yang dapat mengabarkan kepada kita hal-hal yang dahulu? Biarlah mereka membawa saksi-saksinya, supaya mereka nyata benar. Biarlah orang mendengarnya dan berkata, benar demikian. Kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia, sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada Allah lain. Allah lagi. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan dan mengabarkan. Dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku. Demikianlah firman Allah dan akulah Allah. Juga seterusnya aku tetap Dia dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku melakukannya, siapakah yang dapat mencegahnya? Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang maha kudus, Allah Israel. Oleh karena aku mau menyuruh orang ke Babel dan mau membuka semua palang-palang pintu penjara dan sorak-sorai orang Kasdim menjadi keluh kesah. Akulah Tuhan yang maha kudus Allahmu, Rajamu yang menciptakan Israel. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga tentara dan orang gagah. Mereka terbaring, tidak dapat bangkit. Sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun, di sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku. Ayat terakhir, umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Sekali lagi, sebagai ayat perenungan buat kita pada hari ini, ayat 21, umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Itulah firman Tuhan buat kita, Bapak Ibu, pada hari ini. Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia adalah kita semua yang sudah membaca firman Tuhan dan yang memeliharanya. Selalu saya katakan, pastikan kita jadi orang yang berbahagia dengan cara setiap hari membaca firman Tuhan, juga merenungkannya, terlebih jadi pelaku firman Tuhan. Amin. Ya, Bapak Ibu saudara terkasih, kitab Yesaya ini adalah miniatur dari Alkitab. Kenapa saya katakan miniatur dari Alkitab? Alkitab kita itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama perjanjian lama dan yang kedua perjanjian baru. Kalau kita baca Yesaya ini, itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama, bagian pertama dari pasal 1 sampai dengan pasal 39 itu memberitakan tentang keadaan Yehuda. Kemudian
pasal 40 sampai dengan pasal ke-60 itu memberitakan tentang kabar keselamatan. Nah, Alkitab juga terdiri dari 2 bagian. Dan seluruh Alkitab itu ada 66 pasal. Ada 66 surat. Nah, demikian juga dengan Yesaya ini terdiri dari 66 pasal. Isinya juga kurang lebih sama. Kalau Perjanjian Lama menceritakan bagaimana keadaan orang Israel, nubuatan-nubuatan dan lain sebagainya. Kalau kita baca di Perjanjian Baru, nubuatan itu digenapkan dan keselamatan itu telah datang. Jadi sekali lagi bahwa kitab Yesaya atau surat Yesaya ini adalah miniatur dari Alkitab. Ya, Bapak Ibu Saudara terkasih, setiap manusia itu ada bukan karena kebetulan. Sekali lagi, setiap kita manusia, saya, Bapak Ibu Saudara terkasih yang sedang menyaksikan acara ini, kita ada itu bukan karena kebetulan. Kita ada dan kita lahir itu karena hasil rancangan dari Tuhan. Sekali lagi, kita ada, Bapak Ibu ada, dan saudara terkasih ada, itu karena hasil dari rancangan Tuhan. Makanya kita itu unik, kita itu sangat spesial. Dan saya mau katakan, tidak ada satupun manusia di tengah-tengah muka bumi ini, katanya ada 7 miliar lebih, yang sama persis. Meski mereka kembar identik, di jemaat kita ada itu ya, Fritz dan Friedel, mereka itu kembarnya mukanya sama persis, tapi badan mereka gedean adiknya. Kayaknya orang kembar itu kebanyakan adik kan yang gedean ya. Dan talenta mereka juga berbeda. Ada yang main drum, ada yang main keyboard gitu ya. Jadi tidak ada satu orang pun yang sama persis di muka bumi ini. Nah, karena kita spesial, karena kita unik dan satu-satunya di muka bumi ini, jangan pernah ada orang yang berkata seperti ini. Tuhan, kenapa aku seperti ini? Tuhan, kenapa wajahku seperti ini? Kenapa bentuk hidungku seperti ini? Tuhan, aku kan orang kampung. Aku gak mungkin berkembang dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Stop berkata begitu Bapak Ibu Saudara terkasih. Karena firman Tuhan berkata bahwa kejadian kita dahsyat dan ajaib. Kalau kita baca Mazmur pasal 139 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16. Itu kejadian kita dahsyat dan ajaib. Jadi bagaimanapun tampang Bapak Ibu Saudara terkasih, tampang saya. Bagaimanapun wajah kita, bagaimanapun warna kulit kita, bagaimanapun bentuk muka kita, bentuk hidung kita. Saya mau katakan, itu bukan produk gagal. Karena tidak ada produk gagalnya Tuhan. Sekalipun orang itu secara fisik, kok orang itu bentuk tubuhnya tidak seperti manusia normal. Kok anggota tubuhnya tidak lengkap dan lain sebagainya. Tapi saya mau katakan bahwa tidak ada ciptaan Tuhan yang gagal. Semua kita yang ada di muka bumi ini adalah ciptaan yang sempurna. Maka dari itu, sedemikian hebatnya kita di hadapan Tuhan. Kenapa Anda minder berhadapan dengan manusia? Sekali lagi, sedemikian hebatnya kita di hadapan Tuhan. Kenapa Bapak Ibu Saudara terkasih minder ketika berhadapan dengan manusia? Maka dari itu, saya mau katakan, stoplah mengeluh. Tidak ada waktu untuk mengeluh akan keberadaan kita. Tidak waktu untuk menyalahkan kenapa saya begini, harusnya kan saya begini, dan lain sebagainya. Dan saya mau kuatkan saudara terkasih. Kenapa saya katakan bahwa kita ini hebat di hadapan Tuhan? Di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26, kita baca ya, Kejadian 1 ayat yang ke-26, demikian firman Tuhan dari Kejadian 1:26 dikatakan begini, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, bayangkan Bapak Ibu Saudara terkasih, sebelum Allah menciptakan manusia, sebelum Allah membuat kita, Alkitab berkata, baiklah kita menjadikan manusia. Artinya mereka berumbuk. Kita itu kan jamak ya, dan kitanya itu huruf besar, maaf. Mereka berumbuk dulu, akan seperti apa? Oke, kita bentuk mereka gambar dan seturut rupa kita. Dan tidak hanya itu. Alkitab berkata, supaya mereka berkuasa. Jadi Bapak Ibu, Saudara terkasih, saya, Bapak Ibu, setiap kita yang menyaksikan acara ini memiliki kuasa. Jadi sedemikian hebatnya kita, sedemikian berharganya kita, maka kita
tidak perlu untuk mengeluh lagi, kita tidak perlu untuk membanding-bandingkan antara saya dan dia, antara dia dan lain sebagainya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Nah, karena sedemikian hebatnya kita, sedemikian hebatnya Bapak Ibu Saudara terkasih, ada pertanyaan begini, harusnya ada pertanyaan begini. Tuhan, apa yang bisa aku buat buat Tuhan? Tuhan, apa yang bisa aku berikan bagi Tuhan? Bayangkan loh, sedemikian hebatnya kita. Sedemikian sempurnanya kita. Dari kepala sampai ke kaki. Sempurna. Karena kejadian kita dahsyat dan ajaib. Mazmur yang tadi. Kita mari kritis. Apa yang bisa aku buat bagimu Tuhan? Apa yang bisa aku lakukan bagimu Tuhan? Nah, kita masih ingat Bapak Ibu saudara terkasih, sebelum Yesus naik ke surga, dia berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Samaria, Yudea, dan sampai ke ujung bumi. Nah, ini masih tetap Tuhan harapkan supaya kita merespon apa yang Tuhan mau dari kita. Jadi, setiap kita mau dijadikannya saksi. Bapak Ibu saudara terkasih, kalau saksi itu jangan asal sekedar saksi. Ada banyak saksi palsu. Tapi Tuhan mau selama kita masih hidup, sebelum Tuhan mengutus kita, dalam tanda petik ya, kita harus, saksi itu harus pernah merasakan kebaikan Tuhan. Dia harus bisa melihat, menikmati akan kuasa Tuhan. Bahkan dia harus mengalami hidup bersama dengan Tuhan. Kita tidak mungkin mengatakan bahwa Tuhan itu baik, tapi kita mengeluh, mana sih Tuhan? Kita nggak mungkin katakan bahwa Tuhan itu perkasa dan lain sebagainya. Tapi kita tidak pernah merasakan bahwa Tuhan itu perkasa, bahwa Tuhan itu luar biasa, dia maha kuasa dan lain sebagainya. Tidak. Kita ingin diperlengkapi oleh Tuhan melalui proses-proses hidup yang panjang selama kita hidup. Tuhan ingin membentuk kita untuk menjadi alatnya. Dan Tuhan tidak ingin kita menjadi manusia yang instan. Tuhan ingin kita itu menjadi saksi yang kompeten, saksi yang memang benar-benar menyaksikan kebaikan Tuhan, menyaksikan kuasa Tuhan, merasakan bagaimana Tuhan telah berkarya dalam hidupnya. Supaya apa? Supaya kita bisa menceritakan akan kebesaran Tuhan. Saya agak kaget Bapak Ibu Saudara terkasih, di YouTube ada begitu banyak orang yang berpindah keyakinan. Dan mohon maaf, kenapa sih harus bohong gitu loh? Anda pindah keyakinan, oke silahkan. Tapi nggak perlu bohong. Anda latar belakangnya A, B, C, dan lain sebagainya. Jadi ketika ia ingin menyampaikan apa yang harus ia sampaikan, orang-orang jadi menelan kebohongan demi kebohongan. Karena apa? Karena begitu instannya orang itu berpindah agama dan menjadi pembicara dan lain sebagainya. Buat apa? Yang penting, saudara dan saya siap menjadi saksi Tuhan. Melalui berbagai proses demi proses demi proses. Kita nggak mungkin jadi pendoa bagi saudara kita kalau kita saja jarang berdoa. Bagaimana kita mau men-sharingkan firman Tuhan kepada saudara-saudara kita kalau kita tidak pernah membaca firman Tuhan? Nah terus apa dong tugas kita? Apa dong tanggung jawab kita? Mari kita buka Efesus 2 ayat yang ke-10. Efesus 2 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saya baca sekali lagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saya ulas sedikit latar belakang dari bacaan kita ini, judulnya adalah karena kasih karunia. Dulu itu kita sudah mati dan kita hidup di dalamnya, kata ayat yang kedua. Bisa dibayangkan? Dulu itu kita sudah mati, kata Alkitab. Saya baca, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Nah sekarang kan beda.
Bacaan kita tadi berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus. 2 Korintus 5 ayat 17, karena kita ini ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita semua ini adalah ciptaan baru. Yang diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Tadi di doa saya mengatakan, kita ini tidak hanya sekedar hidup. Tapi mari kita hidup untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Pekerjaan-pekerjaan apa itu? Itu banyak sekali. Tapi saya mau sedikit lagi membahas tentang Efesus 2 ayat 10 ini. Dulu kita sudah mati oleh karena pelanggaran-pelanggaran kita. Dan kita hidup di dalam dosa itu. Tetapi kita ditebus. Itu makanya ayat 10 mengatakan, kita ini buatan Allah diciptakan di dalam Kristus. Bukan di luar Kristus. Karena di luar Kristus itu tidak ada ciptaan yang baru. Itu ciptaan lama, itu manusia lama. Nah, karena semua kita yang telah menerima Yesus Kristus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, mari, ayo kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Apa itu perbuatan-perbuatan yang baik? Apa itu, kita melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Apa itu pekerjaan-pekerjaan baik? Ada begitu banyak. Tapi saya hanya mau sharingkan buat kita pada siang hari ini. Tugas kita sebagai saksi Kristus adalah melanjutkan apa yang telah Yesus kerjakan waktu itu. Kita menjadi saksi Kristus hanya bisa melanjutkan apa yang telah Yesus kerjakan pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita dipanggil tidak hanya saja datang kepada Kristus, tapi kita dipanggil untuk pergi bagi Dia. Ngerti? Kita dipanggil menjadi anaknya. Kita dipanggil tidak hanya saja datang kepada Kristus, tapi kita dipanggil untuk pergi bagi Dia. Makanya Matius 28 ayat 19 sampai 20 berkata begini, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ada janji Tuhan, dan ketahuilah, aku senantiasa menyertai kamu sampai dengan kesudahan zaman. Bapak Ibu Saudara terkasih, ini bukan saran agung. Saran itu boleh dilakukan, boleh tidak. Tapi ini adalah amanat. Wajib. Kalau kita mengabaikannya, berarti ada ketidaktaatan. Sekali lagi saya katakan, ini bukan saran agung. Tapi ini amanat agung. Untuk kita lakukan. Untuk kita pergi. Dan kalau kita tidak melakukan, berarti kita abai. Kalau kita abai, berarti kita adalah tidak taat. Bayangkanlah Bapak Ibu Saudara terkasih, tadi saya katakan di awal, kita ini perfect, sempurna. Dan kesempurnaan kita itu hanya datang dari Kristus. Dan semakin dicocokkan oleh bacaan kita dari Efesus 2 ayat 10 itu. Kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus. Masa kan kita gak mau berbuat bagi Allah? Dan kita masih berharap apa sih yang bisa Allah lakukan buat aku? Apa sih yang Allah bisa lakukan buat saya dan lain sebagainya? Bapak Ibu Saudara terkasih, Allah sudah melakukan segalanya bagi kita. Tinggal kita saja apa yang bisa kita lakukan buat Yesus. Maka dari itu Alkitab berkata, maka pergilah. Pergilah kepada orang-orang yang membutuhkan. Pergilah kepada orang-orang yang sakit dan doakan mereka. Pergilah kepada orang-orang yang berputus asa, yang kehilangan pekerjaan, yang tidak ada tempat tinggal, fakir miskin, janda dan duda, dan sebagainya. Dan ceritakan kepada mereka, selalu ada harapan. Itu makanya Tuhan Yesus mengutip dari Yesaya 61 ayat 1 dan 2, kebetulan. Dalam jam doa kita hari Jumat yang lalu kita membahas itu. Saya baca dari Yesaya pasal 61. Yesaya pasal 61. Maaf, sebentar ya Bapak Ibu Saudara terkasih. Yesaya pasal 61 ayat 1 dan 2. Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara,
dan merawat orang-orang yang remuk hati untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitahukan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah, untuk menghibur semua orang berkabung. Dan ini dikutip oleh Yesus dalam Lukas pasal yang keempat ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Saya baca sekali lagi ya. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, dan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ini adalah awal mula dari pelayanan Kristus. Sekali lagi saya katakan, ini adalah awal mula dari pelayanan Kristus, dan memang benar apa yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya itu semua telah dilakukan oleh Yesus Kristus. Roh Tuhan Allah padaku, ada padaku. Oleh sebab itu ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik. Nah, karena Yesus sudah naik ke surga, estafet itu diberikan kepada kita. Seperti tadi saya katakan di awal, apa sih tugas kita sebagai orang percaya? Yaitu meneruskan misi Kristus. Bapak Ibu Saudara terkasih, bayangkan loh. Ada dua keistimewaan ketika kita melakukan misi Kristus itu. Yang pertama, kita bekerja sama dengan Tuhan. Dan yang kedua, kita bekerja buat Dia. Sekali lagi saya katakan, ketika kita melakukan misi itu, menjadi saksi Kristus, ada dua hal yang begitu istimewa, yang begitu spesial, yang mungkin tidak dirasakan oleh banyak orang. Yang pertama, ketika kita melakukan misi itu, kita bekerja sama dengan Tuhan. Dan yang kedua, ketika kita melakukan misi itu, kita melakukannya bagi Tuhan. Jadi bayangkan Bapak Ibu sudah terkasih, ketika kita melakukan misi itu, alangkah bahagianya kita berpartner dengan Tuhan. Alangkah bahagianya kita bekerja buat Tuhan. Betul. Jadi coba bayangkan, partner kita itu Tuhan loh. Dan kita itu jadi teman sejawat Dia, teman sekerja Dia, rekanannya Tuhan. Maka dari itu, ayo jangan malu-malu untuk membuka diri. Sebab begini, pelayanan itu kita tidak harus pergi atau minimal seperti para pendeta ini, khotbah di mimbar, jadi pemimpin pujian, jadi pemain musik dan lain sebagainya. Bapak Ibu jadi pendoa saja di rumah itu jadi pelayan. Nah, sekalian saya juga mengajak jemaat GRIP untuk ikut dalam doa setiap hari Jumat 7:30. Setiap hari Jumat. Kita doa rame-rame kok. Bapak Ibu mungkin, kalau aku nanti ikut, aku nanti disuruh berdoa. Enggak. Kita berdoa rame-rame kok. Paling yang disuruh berdoa ya para pendeta atau para majelis dan lain sebagainya. Ya, enggak akan disuruh berdoa. Mari. Ketika kita berdoa itu sudah menjadi bagian dari misi Kristus. Masa sih Pak? Ya, kita datang ke rumah sakit, doakan saja mereka. Baca satu dua ayat. Kita pergi, mereka sudah senyum. Terima kasih Tuhan, ada orang yang datang melayani saya. Amin. Dan perlu Bapak Ibu Saudara ketahui, bahwa misi yang kita emban ini adalah misi kekal. Sekali lagi, misi yang kita emban ini adalah misi kekal. Saya tidak katakan sia-sia, itu baik. Apa itu? Ketika begitu banyak penyuluhan bagaimana supaya menjadi petani yang baik, panennya meningkat, gagal panennya itu minim dan lain sebagainya. Terus ada seminar yang dilakukan bagaimana supaya kita sukses dan lain sebagainya. Saya tidak katakan itu tidak baik. Tapi itu bukan pekerjaan kekekalan. Apakah sudah ada jaminan ketika ada penyuluhan bagi para petani, bagi para peladang dan lain sebagainya. Ketika ada penyuluhan, terus 3-4 bulan ke depan bisa saja hasilnya melimpah. Tapi apa terus melimpah? Tidak. Gitu loh. Terus ada penyuluhan
seminar-seminar yang dilakukan supaya menjadi sukses dan lain sebagainya. Apakah ketika seminar itu dilakukan lantas semua orang yang mendengarnya, semua orang jadi yang mengikuti seminar itu sukses dan lain sebagainya? Belum tentu. Tetapi kita ini menjadi mitranya Kristus itu, untuk meneruskan karya Kristus itu, kita ini memberitakan misi kekal. Bayangkan Bapak Ibu Saudara terkasih, kita ini jadi pembawa kabar baik kepada orang untuk memberikan masa depan kekal kepada mereka. Bisa kita bayangkan. Sekali lagi, tadi seminar-seminar itu bagus. Tadi penyuluhan-penyuluhan itu bagus. Bagus. Tapi itu hanya hasil sementara. Nah, kalau untuk hal-hal seperti itu kita bisa maksimal. Kita bisa jor-joran. Kenapa untuk misi Kristus kita tidak bisa maksimal? Kita tidak bisa jor-joran. Bahkan kita tidak bisa fokus. Padahal kita dalam tanda petik ya mempengaruhi masa depan abadi orang lain. Bukan hanya sementara. Tapi ketika kita datang kepada orang, memberitahukan akan kebaikan Kristus, kita itu mempengaruhi akan masa depan mereka. Bisa saja orang yang sudah Kristen, bisa saja orang yang di luar Kristen. Tapi misi kita ini adalah misi abadi. Misi kekal. Maka dari itu ketika kita mendengar firman Tuhan ini, udah itu tugasnya Kahora saja, itu tugasnya Pak Gembala aja, itu tugasnya Pak Yosua aja, para majelis dan lain sebagainya. Tidak. Ini tugas kita semua. Kalaupun kita tidak bisa pergi seperti para misioner, para pendeta dan lain sebagainya. Saya tadi katakan, kita cukup berdoa aja. Berdoa, berbicara, Tuhan saya nggak fasih berdoa. Doa aja, apa yang ada dalam hatimu. Simpel aja. Bukan dengan bahasa-bahasa yang bahasa-bahasa yang sederhana aja. Sebagaimana kita berbicara kepada saudara kita, kepada teman kita, kepada orang tua kita. Seperti itulah kita berbicara kepada orang lain. Nah kalau kita mengatakan susah Pak. Oke, kita sharing. Apa yang bisa kita bantu? Kita siap untuk itu. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara terkasih, ayo betapa senangnya kerja buat Tuhan. Makanya ada lagu, kerja buat Tuhan selalu manis. Betul? Biar pikul salib selalu manis. Ayo. Supaya apa? Supaya apa yang dikatakan ayat yang ke-21 tadi itu, saya baca ya. Ayat 21 itu. Umatku yang telah kubentuk. Jemaat Gereja Rasuli Indonesia dan yang menyaksikan acara ini yang telah kubentuk bagiku. Ingat loh, yang telah kubentuk bagiku. Jadi Tuhan menciptakan kita. Tidak hanya sekedar Tuhan ciptakan udah. Tapi kita ada diciptakan oleh Tuhan. Dan kita hidup bagi Tuhan. Untuk apa? Untuk memberitakan kemasyuranku. Jadi pastikan bahwa kehadiran kita di muka bumi ini. Itu sudah memberitakan kemasyuran Tuhan. Tapi bagaimana? Apa yang kulakukan? Mari kita bantu. Memang tidak bisa dibungkiri ada risiko. Saya tidak katakan risikonya ditangkap orang dan lain sebagainya. Tidak. Risikonya adalah bahwa kita menyerahkan hak kita. Kita menyerahkan impian kita. Kita menyerahkan ambisi kita. Kita menyerahkan rencana kita kepada Tuhan. Karena memang pelayanan adalah lebih banyak memikirkan orang daripada diri sendiri. Ada waktu-waktu nyaman yang tersita. Yang tadinya buat kita, tapi jadinya buat orang lain. Saya katakan ini memang resiko. Ada yang tadinya mungkin hari Sabtu, hari Minggu, jalan-jalan mungkin bersama dengan keluarga dan lain sebagainya. Tapi kenapa kita harus melayani? Tapi itulah. Saya katakan ini risiko, oke. Nah kalau ada risiko, biasanya ada hasil. Hasilnya apa? Ingat, jika kita melaksanakan misi kita dalam hidup ini, tidak peduli seberapa besar harganya yang harus kita bayar. Seperti yang tadi saya katakan. Maka kita akan mengalami berkat Allah yang hanya pernah dialami oleh sedikit orang. Dan hampir tidak ada sesuatu pun yang tidak akan Allah lakukan bagi orang-orang yang menyerahkan diri untuk melayani kerajaan Allah. Kalau ada resiko, mungkin kenyamanan kita terganggu. Mungkin waktu kita buat keluarga jadi sedikit, jadi berkurang. Hanya karena banyak memikirkan orang. Tapi karena kalau ada risiko, tentu ada hasil. Hasilnya apa? Sekali lagi saya baca ya Bapak Ibu Saudara terkasih.
jika kita melaksanakan misi kita dalam hidup ini, tidak peduli seberapapun harga yang harus kita bayar, maka kita akan mengalami berkat Tuhan, di mana berkat itu akan kita alami sedikit orang saja. Tidak banyak yang mengalami berkat itu. Dan hampir tidak ada sesuatu pun yang tidaklah lakukan bagi orang-orang yang menyerahkan diri untuk melayani kerajaan Allah. Yuk kita buka 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena apa? Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tentu Tuhan ingin supaya kita terlibat di dalamnya. Mari kita berpikir, Tuhan, jangan sampai karena hidupku ada orang yang tidak terselamatkan. Minimal suamiku, istriku, anak-anakku, orang tuaku, keluarga intiku. Ayo, kalau kita melakukan itu, ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Maka genaplah firman Tuhan di dalam Yesaya pasal yang ke-43 tadi, ayat yang ke-21. Kita yang telah dibentuk bagi Tuhan akan memberitakan kemasyuranku. Selamat menjadi saksi Tuhan dan selamat memasyurkan nama Tuhan. Baik itu lewat sikap hidup kita, baik itu lewat pelayanan kita, lewat apa saja. Dan akhirnya nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita. Sekali lagi, selamat menjadi saksi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami telah membaca firman-Mu, ya Tuhan, dan telah mendengarkannya. Kami sebagai umat ciptaan Tuhan harus memasyurkan akan nama-Mu, akan kebesaran-Mu, ya Tuhan. Maka dari itu, doaku bagi kami semua, khususnya yang mendengarkan program ini, ya Tuhan. Agar kami tidak ragu lagi untuk kami menjadi saksi-Mu, ya Tuhan. Saksi memang harus pergi memberitakan akan kebesaran Tuhan, akan kemahakuasaan Tuhan, akan kasih-Nya yang hebat, yang tidak terbatas itu. Menyaksikannya kepada orang lain. Namun ada orang yang mungkin tidak memiliki karunia untuk pergi, tetapi berdoa. Berdoa dan mungkin membantu pelayanan tersebut. Oleh sebab itu Tuhan memberkati setiap kami yang telah mendengarkan. Agar kami dalam hidup ini tidak hanya diam saja, tetapi kami menyadari betapa hebatnya kami, betapa berkuasanya kami, hingga kami tidak perlu takut untuk menjadi alatnya Tuhan, untuk menjadi saksinya Tuhan. Maka doaku, Tuhan, Engkau yang memantapkan hati kami, untuk kami dapat merespon akan firman Tuhan, dan kami akhirnya menjadi pelaku, hingga kami bisa memasyurkan nama Tuhan. Karena kami ini adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Doaku Tuhan, meteraikanlah firman-Mu ini dalam setiap loh hati para Bapak Ibu Saudara yang telah mendengarkan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur atas firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Griebers. Selamat berjumpa lagi meskipun masih dalam online ya. Tapi kita bersuka cita karena Tuhan itu baik. Dan kita akan memberikan persembahan yang terbaik melalui pujian.
Mari kita bangkit berdiri bersama dengan seluruh gereja di segala tempat dan di sepanjang abad. Kita menyatakan pengakuan iman rasuli kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu sekalian. Tibalah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan yang telah kita persiapkan. Persembahan persepuluhan, pemeliharaan rumah Bapa, ataupun persembahan ucapan syukur. Tuhan sudah menyatakan pemeliharaannya dalam hidup kita. Untuk itu, sebagai ucapan syukur, mari kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, selamat memberi, Tuhan memberkati. Saudara-saudaraku, sambil kita memberikan yang terbaik buat pekerjaan Tuhan, kita mau menyanyikan pujian ini bersama-sama. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ya, baiklah Bapak Ibu, saudara terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan menaikkan beberapa pokok doa kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang kepadamu menaikkan ucapan syukur kami atas rahmat-Mu yang Engkau nyatakan, atas kebaikan-Mu yang Engkau nyatakan. Khususnya pada hari ini Tuhan, kami diberkati lewat ibadah kami pada Minggu 19 Juli 2020 ya Tuhan. Terima kasih
segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Saat ini kami ingin menaikkan beberapa doa kami ya Tuhan. Berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati pemerintahan kami ya Tuhan. Bapak Joko Widodo, Presiden kami dan wakilnya Bapak Ma'ruf Amin. Dan semua pembantunya, kabinet yang ada. Bahkan semua pemerintahan daerah di 34 provinsi, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW, RT di setiap lingkungan kami. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Miangas sampai Korate. Tuhan memberkati pemerintahan kami ya Tuhan. Dan biarlah pemerintahan kami ini bersatu padu. Khususnya di dalam menangani pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Harus ditangani, harus diputus mata rantainya. Harus sampai negara kami ini bersih dari COVID ini. Sembari menjalankan roda perekonomian ya Tuhan. Memang tidak gampang. Karena sangat dilematis ya Tuhan. Kami harus bekerja tapi kami harus sembari menjaga kesehatan kami. Maka tolong berikan kesatuan hati kepada pemerintah kami yang ada Tuhan. Jangan ada oknum-oknum ataupun kelompok-kelompok yang ingin mengacaukan situasi ini ya Tuhan. Harusnya bersatu hati, bersatu padu, bergandengan tangan. Bagaimana supaya kami lebih cepat keluar dari permasalahan ini ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan memberkati rumah sakit yang menampung pasien virus corona ini ya Tuhan. Berkati rumah sakit yang ada, ditambah dengan para medis yang ada ya Tuhan. Agar segera dapat menangani mereka yang terpapar virus corona. Tuhan pakai para dokter, para medis ya Tuhan. Dan semua obat-obatan, semua apapun yang dikonsumsi. Itu semua sebagai sarana. Karena kami percaya kuasa Tuhanlah yang menyembuhkan mereka. Jagai, lindungi para dokter ya Tuhan. Dan para medis agar tidak ada lagi yang terpapar oleh virus corona ini. Dan kami juga sebagai masyarakat umum ya Tuhan. Berikan kami kesadaran yang tinggi. Karena pandemi ini belum berlalu. Tapi kami melihat kesadaran masyarakat masih rendah. Masih suka berkumpul-kumpul. Apalagi tidak mengenakan masker. Tidak jaga jarak. Dan tidak cuci tangan. Banyak sekarang yang menjadi klaster-klaster baru ya Tuhan. Kami berdoa, Tuhan lewat Roh Kudus-Mu berikan kami kesadaran Tuhan. Kalau kami nggak perlu-perlu amat untuk keluar, kami tidak keluar. Tapi memang kalau kami harus kerja, apalagi melayani, Tuhan jagain kami. Lindungi kami Tuhan, bungkus kami dengan kuasa-Mu. Agar kami dijauhkan dari paparan virus corona ini ya Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan. Untuk gereja kami, Gereja Rasuli Indonesia Jemaat Berkat. Kami berdoa ya Tuhan. Berkati tim pelayanan yang ada. Berkati gembala kami, Pendeta Rinaldo Panggabean. Yang telah Tuhan tempatkan untuk menjadi pemimpin di gereja kami. Tuhan berkati dia, mampukan dia dan selalu Engkau perlengkapi dia. Hingga apa yang Tuhan inginkan lewat hamba-Mu ini dapat ia nyatakan. Berkati istrinya Bu Ai dan Sarah dan Ayes ya Tuhan. Berkati pekerjaan mereka. Kami juga berdoa untuk Pendeta Yosua Jab. Tuhan juga yang memberkati dalam pelayanan dan pekerjaan yang ia emban. Tuhan yang memberkati dia. Beserta dengan keluarga. Begitu juga dengan hamba, istri dan anak-anak. Tuhan yang memberkati berikan kami kesatuan hati. Begitu pula dengan semua majelis yang ada. Ada penatua dan ada diaken. Tuhan yang memberkati kami. Bahkan jika ada jemaat Tuhan yang sedang menonton program ini. Bahkan ada yang di luar jemaat Tuhan. Tuhan, Engkau tahu apa yang ada dalam hati mereka. Dalam pikiran mereka. Tuhan Yesus, tolong kuatkan mereka yang lemah. Sembuhkan mereka yang sakit. Hibur mereka yang terluka. Dan jika mereka hopeless, hampir berputus asa, Tuhan yang memberikan pengharapan kepada mereka. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Masih banyak yang harus kami doakan. Tapi biarlah doa kami ini disempurnakan oleh Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan biarkan kami masuk dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih, ulanglah. Ingatlah firman Tuhan hari ini. Jangan keraskan hatimu. Jadilah saksi Kristus dimanapun engkau berada. Angkat kedua tanganmu, tengadahkan wajahmu. Dan terimalah berkat Tuhan. Aminkan berkat imam ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ya, Bapak Ibu, saudara terkasih, ibadah telah selesai. Jangan lupa setelah ini ada ibadah Aba Berkat. Ingatkan anak-anak untuk ikut mengikuti ibadah ini. Dan jangan lupa tanggal 22 Juli nanti kita ada Facebook Live 7:30 yang dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Joshua Jab. Kemudian setiap hari Jumat jam 19.30 kita ada jam doa. Bapak Ibu yang ingin terlibat dalam jam doa ini, ayo kita ikut. Jangan takut untuk disuruh berdoa ya. Oke, sampai berjumpa kembali minggu yang akan datang. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Menjadi siap